Minasang, konnichiwa, genki ni shiteimasu, Kak. Ketemu lagi dengan Jikri Sensei ya untuk pelajaran bahasa Jepang untuk CPMI. Di video sebelumnya, Sensei udah berbagi nih ya dengan Minasang terkait huruf hiragana dan juga huruf katakana. Gimana proses belajarnya Minasang? Lancar? Sudah mulai hafal huruf hiragana dan katakananya? Nah, oke. Jadi di video kali ini, Sensei ingin mengajak Minasang nih ya yang insya Allah sudah makin pinter untuk baca huruf bahasa Jepangnya. Sensei akan mengajak Minasang di sini belajar lebih dalam lagi, khususnya adalah terkait basic-basic dari bahasa Jepangnya atau dasar-dasar dari bahasa Jepang itu sendiri ya, Minasang ya. Karena Sensei yakin Minasang di sini semuanya pasti setidaknya ada impian ingin bisa ke Jepang juga. Nah, apapun itu ketika Minasang ingin ke Jepang, terutama buat yang ke Jepang itu tujuannya untuk bekerja nih ya, hal yang pertama harus Minasang ketahui adalah cara memperkenalkan diri ya, Minasang ya. Karena ketika ingin bekerja ke Jepang, Minasang akan melewati tahapan yang disebut wawancara. Dan nggak mungkin dong kita wawancara tanpa memperkenalkan diri sendiri dulu. Nah, di sini Sensei akan membahas beragam hal, termasuk diantaranya adalah memperkenalkan diri, dan juga nanti akan Sensei ajarkan juga terkait salam, ungkapan salam dalam bahasa Jepang, dan juga angka-angka basicnya saja ya dalam bahasa Jepang. Ya, tanpa berpanjang lebar, ayo kita mulai pembelajaran di video kali ini. Oh iya, jangan lupa buat Minasang yang baru join di video kali ini, yang baru langsung skip ya ke pembelajaran yang di video ini, Sensei minta Minasang bisa menyimak sampai akhir dan juga jangan lupa siapkan catatan yang Minasang ya, karena saya yakin nanti akan ada banyak informasi yang pastinya penting buat Minasang untuk ingat, apalagi buat Minasang untuk bisa makin pandai bahasa Jepangnya seperti itu. Tapi nanti Sensei akan tetap sediakan waktu kok buat Minasang untuk mencatat. Nanti silakan Minasang simak baik-baik ya. Hai, kita masuk ke pembahasan pertama. Sebelum masuk ke hal-hal yang kompleks, kita mulai dari yang simpel dulu nih, Minasang ya, yaitu adalah angka. Jadi sebelumnya kan kita sudah belajar huruf ya, Minasang ya. Di sini Sensei akan mengajarkan Minasang angka dari 0 sampai dengan 10. Nah, di sini supaya Minasang makin bisa, Sensei minta Minasang bisa mengucapkan bareng-bareng atau boleh setelah Sensei ya, supaya tahu pelafalannya seperti apa. Yuk kita mulai Minasang. Kita mulai dari angka 0. Zero. Zero. Ya. Zero itu adalah angka 0 ya Minasang. Sama seperti bahasa Inggris. Tapi pelafalannya ini Z ya, bukan Z. Kalau bahasa Inggris kan zero ya. Kalau bahasa Jepang zero ya. Kayak seperti itu. Jadi nggak usah so Inggris Minasang ya. Tenang, bahasa Jepang itu insya Allah lebih mudah untuk pelafalannya. Karena apa yang Minasang lihat itu adalah Minasang ucapkan. Seperti itu. Ya, lanjut. Ichi. Ichi. Ichi itu artinya satu ya, Minasang ya. Kalau ichi artinya keripik. Nggak bercanda ya, itu makanan. Kalau ini ichi. Ichi itu artinya satu, Minasang ya. Hati-hati buat Minasang yang baru hafal hiragananya ya. Ini huruf chi itu mirip dengan huruf sa. Jangan sampai ketukar ya, Minasang ya. Nah, lanjut ke angka 2. Lanjut ketiga, sang. Sang. Lanjut ke angka 4. Di sini ada yong. Yong. Nah, untuk informasi Minasang ya, atau teman-teman sekalian di sini yang menonton video Sensei, angka 4 itu di Jepang selain Yong, ada juga dia disebutnya Shi ya, Shi, Shi. Tapi angka Shi ini, apa Yon, angka 4 ini dibaca sebagai Shi itu hampir jarang ya, Minasang ya. Hampir sangat jarang untuk diucapkan Shi, karena memang konotasinya Shi itu kurang bagus ya di Jepang itu sendiri. Shi itu identiknya artinya apa ya, kematian lah gitu ya. Jadi agak-agak sedikit sensitif. Makanya orang Jepang pun ada yang menganggap kalau 4 itu dibaca 4 itu shi itu angka sial gitu. Jadi makanya lebih sering pakainya angka ion. Seperti itu Minasang ya untuk angka 4. Hai, lanjut ke angka 5. Go. Go. 6. Roku. Roku. Lalu angka 7.
Nana, Nana. Nah, untuk angka 7 juga Minasang, selain Nana ada juga Shichi ya, Shichi. Nah, cuma sama apa alasannya sama seperti angka 4 tadi ya karena ada si kata shi ini sendiri ya, shi itu dia ya tadi ya konotasinya kurang bagus, makanya orang Jepang lebih sering ngucapinnya itu nana. Walaupun ada beberapa yang pakai juga diucapkannya shichi, itu nggak jadi masalah Minasang ya. Jadi nggak usah kaget kalau nanti Minasang ketemu orang Jepang atau orang lain yang sama-sama belajar bahasa Jepang juga, dia mengucapkan angka 4 dan 7 itu pakai shi dan juga shichi. Itu betul ya Minasang ya, nggak ada masalah dengan hal itu ya. Hai, lanjut ke angka 8. Hachi. Hachi. Ya, hachi. Bukan hachi yang lebah itu ya, Minasang ya, yang biasa ditonton tiap pagi. Hachi ini dia 8. Kalau hachi itu dia lebah, anak yang sebatang kara. Oke, lanjut Minasang ke angka 9. Q. Bareng-bareng Minasang ya. Hai. Q. Q. Dan yang terakhir angka 10. Ju. Yaitu tadi angka dari 1 sampai 10 ya Minasang ya. Kita ucapkan bareng-bareng dengan cepat dari 0 sampai 10. Hai. Zero, ichi, ni, sang, yong, go, roku, nana, hachi, kyu, jiu. Nah, itu 1 sampai 10. 11-nya apa, Sensei? Nah, 11-nya itu sebenarnya masih kombinasi dari angka 1 sampai 10 ini, Minasang. Nah, lihat ya di sini di layar Minasang bisa dilihat baik-baik. Kalau angka 11 itu berarti dia angka 10 dan 1. Jadi dia ada ichi ya, ju ichi yang artinya 11. Begitu juga 12 berarti angka 10 dan juga 2 ya. Jadi juni. Nah, kalau 20 gimana Sensei? Dibalik, kalau 20 ya berarti dia duanya dulu baru 10. Jadi 2 itu apa? Ni dan Ju. Seperti itu, Minasang ya. Niju. 30 Sanju. Begitu seterusnya, Minasang. Dan kalau angka yang gabungan, misalkan kayak angka 77, berarti dia 7 itu tadi apa, Minasang? 7 itu Nana ya. Nana. Lalu 10 Ju, dan balik lagi ke Nana, karena 77. Jadi Nana Ju, Nana. Seperti itu, Minasang. Bisa dipahami ya. Untuk angka lainnya pun sama, ini 59 berarti 5, 10, dan 9. Berarti Go, Ju, Q. Seperti itu ya, Minasang ya. Hai, silakan saya kasih waktu Minasang untuk mencatat. Supaya lebih enak, lebih baik di pause saja videonya. Dan buat Minasang yang sudah selesai mencatat, Sensei akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Hai, ini dia Minasang, yaitu Aisatsu atau salam ya, salam pembuka. Biasanya ketika kita pertama kali bertemu seseorang, entah itu di pagi hari, di siang hari, ataupun di malam hari. Kalau di bahasa Indonesia kita kan mengenalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bahasa Inggris good morning, good afternoon, good evening, seperti itu ya. Dan di Jepang sendiri ada nih Minasang ya. Yang pertama nih, kalau pagi-pagi nih ya, di sini yang gambar nomor 1 nih, dia ada ketemu sama teman kerjanya. Ceritanya lagi berangkat kantor nih ya, berangkat ke kantor. Ungkapan salamnya apa? Ini dia, Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu itu selamat pagi, Minasang. Yuk, ucapin bareng-bareng. Ohayo gozaimasu. Seperti itu. Hai, lanjut ke selamat siang. Nah, ini ceritanya baru nyampe kantor nih, Minasang ya, di gambar kedua. Dia mau menyapa bosnya. Eh, ini bukan telat ceritanya, memang dia jam kerjanya siang. Kita positive thinking ya, Minasang ya. Hai, di sini ada konnichiwa ya. Kita ucapin bareng-bareng nih, Minasang ya. Konnichiwa, konnichiwa. Oke, di sini Sensei nulis ada dua nih. Kok gitu sih Sensei? Ada yang pakai N, ekstra huruf N ya, ada yang langsung konnichiwa. Ini sama-sama benar ya Minasang ya, nggak jadi masalah karena memang sepanjang Sensei belajar bahasa Jepang, Sensei sering mendengar yang seperti itu. Jadi ada yang didengungkan gitu ya, di hem-hem kalau kata orang Sunda gitu, baca konnichiwa-nya itu. Jadi konnichiwa, ada juga yang ringkas jadinya konnichiwa.
Nah, itu minasang silakan pakai yang manapun yang menurut minasang paling mudah untuk diucapkan. Tapi yang perlu jadi catatan nih ya, minasang ya, di kata konnichiwa ini, minasang menulisnya bukan pakai huruf wa hiragana ya, bukan pakai huruf yang ini minasang ya, bukan pakai huruf yang ini, tapi dia pakai huruf yang H. Kenapa pakai huruf H, Sensei? Nah, ini ada kaitannya dengan materi hari ini, Minasang. Jadi, H ini dia adalah partikel Minasang. Dibacanya itu wa, ya. Dibacanya wa. Kenapa seperti itu? Karena memang konnichiwa itu artinya panjang ya, Minasang. Ini tuh versi singkatnya. Karena zaman dulu, orang Jepang itu ngomong selamat siang itu, konnichiwa gokigeng ikaga desu ka? Wah, panjang ya, Minasang ya. Kan nggak mungkin setiap ketemu orang di jalan, Konnichiwa Gokigeng Ikaga desu ka? Konnichiwa Gokigeng Ikaga desu ka? Waduh, capek, keburu kering tenggorokannya ya. Makanya buat orang Jepang yang hidupnya serba cepat, serba ringkas, jadi untuk bahasa mereka pun banyak yang mereka singkat-singkat minasang. Salah satu contohnya adalah Konnichiwa dan yang satunya adalah selamat malam. Apa itu? Konbanwa ya, Konbanwa selamat malam nih minasang ya. Di sini situasi nomor 3 ada mas-masnya baru pulang ke kosannya Pak Ibu kos. Sapaannya adalah Konbanwa. Seperti seperti itu ya Minasang ya. Oh iya dan di sini Sensei ada satu nih yang nyempil paling atas kalau Minasang perhatiin yang tadi Sensei skip ya. Ada kata Ohayo. Gozaimasnya kemana nih Sensei kok hilang sih? Nah oke kalau Ohayo ini dia bentuk bahasa casualnya, bahasa informalnya ketika Minasang ingin menyapa teman Minasang nih ya di jalan. Itu boleh pakai ungkapannya itu Ohayo. Kalau Ohayo gozaimasu itu kan terlalu formal ya mungkin ya. Jadi kalau misalkan Minasang ingin kesannya lebih akrab gitu dengan teman, bisa pakai katanya Ohayo. Bisa ungkapan salamnya itu Ohayo aja cukup. Tapi kalau ke atasan, ke bos ya, seperti seperti misalkan nih ya Minasang di kondisi gambar nomor 2 ini di sini, Minasang pakai Ohayo, wah bisa dipecat tuh ya. Tapi nggak se-strict itu kok Minasang. Cuma maksudnya Ohayo itu adalah versi yang casual dan Ohayo gozaimasu itu versi yang standar diucapkan dan juga cenderung formal juga ya. Kalau misalkan sudah cukup akrab dengan atasan ya silakan-silakan aja itu sah-sah aja ya. Seperti itu Minasang untuk salam pembuka. Hai. Nah, setelah mengucapkan salam, tentunya kita juga harus tahu dong gimana sih cara berterima kasih dan juga meminta maaf dalam bahasa Jepang. Nah, di sini Sensei ada beberapa contoh situasi dan kondisi ya. Seperti ini misalkan di gambar nomor 1. Ini dia diselamatin sama teman-temannya. Kalau Minasan di posisi ini akan bilang apa nih? Bilang terima kasih kan? Nah, terima kasih dalam bahasa Jepang itu arigato gozaimasu ya. Nah, ini Sensei ada 3 ya. Ada 3 ungkapan terima kasih. Kita baca dari atas dulu nih Minasan ya. Hai. Yang pertama, domo. Domo. Nah, ungkapan terima kasih yang domo ini konteksnya adalah untuk terima kasih yang ringan-ringan minasang. Seperti misalkan nih ya yang nomor 4 nih ya di sini kondisi gambar yang nomor 4. Yang ini dia dikasih permen sama teman bukan teman sebangku ya, teman satu kantornya gitu di sebelah-sebelahan. Nah, itu kan udah akrab juga nih. Jadi domo itu sebetulnya ungkapan terima kasih yang paling casual, yang paling nyantai banget lah gitu. Kalau kalau bahasa Indonesia itu seperti bilang, oh ya makasih ya gitu, kayak gitu aja. Kan kalau formalnya terima kasih banyak, oh itu kan bahasa Indonesia pun ada ya yang seperti itu. Di Jepang pun ada nih minasang. Yang paling ringkasnya adalah domo. Nah, lanjut ke level selanjutnya ada domo arigato. Nah, ini ada dua ya, domo dan arigato disatuin. Itu konteksnya minasang masih casual ya, masih informal situasinya. Tapi di sini yang membedakan tingkatan level berterima kasihnya atau level bersyukurnya. Jadi ketika minasang dibantu atau dikasih sesuatu, minasang betul-betul merasa terbantu dan merasa bersyukur. Tapi karena itu hubungannya teman dekat, pengen tetap akrab, pakailah kata yang domo arigato seperti itu. Konteksnya seperti apa, Sensei? Seperti yang di gambar nomor 5 ini nih, Minasang ya. Ada yang lagi ulang tahun, dikasih kado sama temennya, berarti pakainya domo arigato. Hai, seperti itu Minasang. Dan yang terakhir ada domo arigato gozaimasu atau arigato gozaimasu-nya aja cukup ya.
Itu konteksnya sama seperti yang tadi di atas, cuma dia ini ragam yang paling umum, yang paling formal. Bukan paling formal juga sih, tapi maksudnya yang paling sopan lah gitu. Tapi bisa dipakai dalam situasi dan kondisi apapun. Namun tetap kalau untuk ke temen ya, ke temen minasang, itu kesannya bakal ada sedikit agak jarak gitu, karena kok kamu kaku banget sih gitu aja sampai ke terima kasih banyak segala, nggak usah lah kayak gitu misalkan. Jadi kesannya akan seperti seperti itu minasang kalau pakainya domo arigato gozaimasu. Kalau ke teman pakai dua kata di atas. Kalau kok asing ke apa rekan kerja yang memang baru kenal atasan pakainya arigato gozaimasu. Dan lagi kalau misalkan minasang betul terbantu pakai tambahan domo domo arigato gozaimasu. Misalkan kayak di nomor 2 ini ya minasang ya. Ini kelihatannya si ibu pakai baju ungu ini bantu teteh-teteh yang pakai baju hijau. Kelihatannya ini barangnya jatuh, makanya si tetehnya pasti akan bilang arigato gozaimasu. Atau misalkan yang nomor 3 nih, ada orang yang lagi kelihatannya cedera ya minasang ya, sampai bukan diamputasi, apa itu ya, pakai alat bantu ya, dipersilahkan duduk. Dia pasti akan sangat berterima kasih, makanya pakai kata domo arigato gozaimasu. Ya, itu untuk terima kasih. Dan untuk permintaan maaf, minasang, di sini ada kata gomen. Gomen itu yang paling simple ya, minasang ya, yang paling casual. Contohnya seperti apa? Bisa dipakai kayak di gambar nomor 7 nih. Ini kan temenan nih ya, lagi habis jajan es krim, nggak sengaja si es krimnya netes ke temennya. Nah, itu bisa pakai gomen seperti itu. Duh, maaf nih gitu. Duh, sorry ya kayak gitu. Sangat casual ya minasang ya. Lanjut ada gomenasai dan sumimasen. Ini levelnya sama, yang paling sering diucapkan ya, seperti misalnya orang asing ke teman yang ya biasa aja lah gitu. Dibilang akrab juga enggak, tapi dibilang musuhan juga enggak ya. Jangan sampai musuhan ya minasang ya. Jadi itu adalah ada gomenasai dan sumimasen. Seperti misalkan kalau ke orang asing nih, dia gambar nomor 6 minasang ya, di kereta nggak sengaja keretanya apa ngerem misalkan gitu sampai nginjak kaki orang lain. Nah, itu bisa bilangnya gomenasai atau sumimasen. Yang manapun itu nggak jadi masalah minasang. Tapi kalau sensei pribadi nih ya, lebih seneng pakainya sih sumimasen sebetulnya dibandingkan gomenasai. Karena buat sensei pribadi, kesan apa minta maafnya itu lebih ngena gitu dibandingkan gomenasai. Tapi kalau buat minasang yang ngerasa feel-nya lebih dapat gomenasai, itu silahkan nggak masalah. Karena memang pada akhirnya ya bahasa itu balik lagi ke masalah feel juga minasang, apalagi bahasa Jepang ini kental dengan apa feel-nya itu kental gitu. Nanti minasang akan semakin belajar lebih jauh tentang bahasa Jepang akan makin paham soal feel-nya ya. Hai, dan yang paling terakhir ada kata moshiwake gozaimasen. Nah, ini yang paling formal ya minasang ya, yang betul-betul menyesal, betul-betul minta maaf. Ini dipakainya di kondisi yang nomor 8 ya. Misalkan ini dimarahin sama bosnya ya minasang ya. Entah dia lalai atau gimana, pakainya kata moshiwake gozaimasen. Ini mungkin di kehidupan sehari-hari buat minasang yang hanya sekedar apa ingin bisa bahasa Jepang, hampir jarang dipakai sebetulnya, kecuali kalau sudah mulai masuk ke ranah pekerjaan di Jepang ya, ranah bekerja dengan orang Jepang. Ini mungkin sesekali akan dipakai, apalagi mungkin di pelayanan publik ya, seperti sensei. Ketika mengucapkan permintaan maaf, nggak mungkin eh, orang-orang di pelayanan publik pakainya sumimasen atau gomenasai, pasti akan pakai yang paling akhir ini, karena menunjukkan respect ke lawan bicara dan menunjukkan bahwa kita pun menyesal. Seperti itu, minasang ya. Nah, untuk terima kasih sendiri, tadi balik lagi ya minasangnya ke ungkapan terima kasih, saya lupa bahas. Jadi ada cara membalas dan menjawab terima kasihnya ya minasang ya. Yang paling minasang sering dengar mungkin ya buat yang apa nonton anime, ada kata do itashimashite. Ini yang paling umum minasang ya. Do itashimashite. Artinya ya sama-sama lah, kurang lebih seperti itu. Lalu ada yang yang casual ya, atau bisa juga dipakai umum juga. Ini lebih apa maksudnya, santai aja lah gitu, nggak usah sampai sebegitunya berterima kasih, adalah iye, atau diulang 2 kali iye iye.
Kan minasang pun kalau misalkan apa diucapkan terima kasih sama temen nih ya, padahal itu hal yang sepele misalkan gitu. Minasang nggak sama sekali mengeluarkan effort apapun. Udah nggak apa-apa gitu. Nggak usah kayak gitu. Nah itu pun sama seperti itu. Enggak. Di Jepang pun sama. Si iye itu kan artinya enggak dan iye itu enggak gitu. Nggak apa-apa. Kurang lebih seperti itu minasang ya. Dan yang terakhir ini yang Sensei sering pakai juga ya, terutama karena Sensei di pelayanan publik. Jadi ada kata kochira ko arigato. Ini formal minasang ya. Nggak ada salahnya minasang juga pakai kalau misalkan minasang pun sama-sama merasa terbantu kasih. Jadi ini saya pun berterima kasih pada itu kan. Aduh makasih ya. Kalau nggak ada saya sama terbantu nih gitu. Bakal kesulitan. Oh enggak, sama-sama saya juga justru justru karena ada Anda saya akhirnya terbantu seperti di kondisinya formal ya minasang ya. Hai itu tadi untuk terima kasih, minta maaf dan cara menjawabnya ya minasang ya. Silahkan buat minasang yang ingin mencatat di pause dulu videonya. Ini untuk ungkapan terima kasih dan minta maaf. Dan ini untuk mem saat jawab terima kasih. Seperti itu, Min. Ya. Hai. Nah, kita masuk ke inti materi di video kali ini ya, Minasang ya. Jadi, yang ingin Sensei bahas secara detail, terutama dalam perkenalan dan lain nanti ke depan, adalah berhubungan dengan yang namanya partikel Minasang ya. Jadi udah Sensei spoiler dikit ya ketika ngungkapin salam di awal. Jadi, partikel wa pola pola kalimat yang ngebentuk titik-titik wa, titik-titik des. Yang artinya kurang lebih A adalah B, titik-titik adalah titik-titik. Seperti misalkan sensei ini ya, pekerjaannya kan kyoshi ya, itu guru ya atau instruktur. Berarti watashi wa kyoshi des. Watashi wa sensei des. Seperti itu. Jadi saya adalah guru. Kita kan bisa juga pakai nama. Karena kan kita temanya perkenalan diri ya, Minasang ya. Watashi wa jikri desu. Seperti pada contoh kalimat ya, Minasang ya. Seperti pada contoh kalimat ini. Jadi memang partikel wa atau pola kalimat titik-titik wa, titik-titik des itu dia adalah untuk menjelaskan hal atau sesuatu si subjeknya atau yang terjadi pada saat itu ya, Minasang. Dan itu menandakan si subjeknya itu yang mana. Seperti itu. Dan ini Sensei ada contoh kalimat, kita baca bareng-bareng ya. Karena yang tadi pertama sudah Sensei ucapkan, kita pakai dua kalimat yang di bawah ini. Sumisu-san wa Amerika jin desu. Sumisu-san wa Amerika jin desu. Anisa-san wa 55歳です。Anisa-san wa 55歳です。Hai, sumimasen tadi Sensei agak berkelit lidahnya ya, kegigit. Jadi di sini ada dua contoh kalimat ya, Minasang ya. Yang pertama ada Smith adalah orang Amerika atau bahasa Jepangnya Sumisu-san wa Amerika jin desu. Nah ini kalau untuk orang lain ya, Minasang, ketika menyebutkan orang lain di Jepang itu pakainya itu setelah nama ada embel-embel sang. Jangan lupa ya itu bentuk langsung nama itu nggak sopan di Jepang. Bahkan untuk yang percakapan casual pun tetap yang seperti itu. Ada juga apa embel-embel yang lain seperti kun mungkin ya Minasang pernah dengar dan juga ada chang ya. Ya ini juga sama seperti sang fungsinya. Kalau kun itu biasanya ke anak laki-laki dan chang itu ke anak perempuan. Dan biasanya juga dipakai buat mesra-mesraan nih, yang Chang juga kayak gitu buat lucu-lucuan juga pakai Chang. Seperti misalkan di Jepang pun binatang ke anak TK jadinya itu nggak langsung nama binatangnya. Jadi kalau misalkan kucing, kucing san misalkan seperti itu. Kan neko ya bahasa Jepangnya itu kucing itu, makanya ada neko-sang di Jepang. Kalau untuk menyebutkan binatang, bahkan bentuk sopannya ke makhluk hidup yang lain Jepang tuh sampai gitunya Minasang ya. Hai. Lalu ada juga di sini kalimat yang kedua, Anisa-sang wa 55 desu. Anisa-sang berumur 25 tahun. Seperti itu Minasang.
Dan satu lagi ya, ketika di Jepang, minasang menyebut orang lain tuh nggak bisa pakai kata apa ya, kamu gitu atau anda atau bahasa Jepangnya itu anata. Memang ada kata anata untuk menyebutkan apa lawan bicara ya, tapi itu hampir jarang dipakai karena kesan apa ya, kesan menghargai lawan bicaranya itu kurang minasang kalau pakai kata anata. Makanya lebih sering orang Jepang itu langsung sebut nama pakai sang belakangnya. Seperti itu ya minasang ya, tolong dicatat baik-baik sebagai pengetahuan minasang juga tentang budaya Jepang. Nah, jadi ini soal partikel wa ya minasang ya, pola kalimat titik-titik wa, titik-titik des yang akan dipakai dalam perkenalan diri. Ini spoilernya tadi ya minasang ya. Hai, silakan dicatat dulu. Boleh di pause videonya. Buat yang sudah selesai mencatat, mari kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Ini dia, perkenalan diri atau Jiko Shokai. Hai, minasang ya. Jadi, sudah tadi saya sebutkan bahwa partikel wa ini dia berguna untuk memperkenalkan diri. Dan dalam memperkenalkan diri, ada salam yang diucapkan pertama kali, yaitu Hajimemashite ya, Hajimemashite. Dan kata domo. Nah, kalau domo yang di sini bukan terima kasih ya minasang ya, tapi bentuk casualnya ketika minasang ingin memperkenalkan diri. Khususnya misalkan di acara apa ya, nongki-nongki gitu ya sama ketemu teman baru tapi suasananya akrab. Nah, itu bisa pakai kata domo ketika ingin minasang memperkenalkan diri. Kalau dalam situasi yang semi formal ataupun formal, lebih baik pakainya hajime maste aja ya minasang ya. Karena akan menunjukkan juga minasang menghargai lawan bicara. Pakai kata domo itu terlalu santai, apalagi kan minasang konteksnya dalam apa ya di kantor gitu. Walaupun dengan teman kerja lebih baik hajime maste saja. Seperti itu. Kalau ini untuk nanti minasang dengan eh, teman ya, dengan teman yang sudah akrab. Dan polanya pakai yang tadi minasang ya, pakai bentuk pola titik-titik wa, titik-titik des. Atau yang ringkasnya seperti yang ini ada langsung sebut nama akhiri dengan des. Itu sensei karena versi lengkapnya adalah watashi wa jikri des, misalkan domo watashi wa jikri des. Cuma seperti yang tadi saya bilang di awal, orang Jepang itu kan banyak diringkas ya minasang. Apalagi kalau misalkan yang konteksnya itu berbicara diri sendiri, kata watashi wa-nya itu suka dihilangkan. Jadi langsung ke inti kalimatnya. Ingin memperkenalkan nama, langsung aja nama saya Zikri, langsung aja Zikri des. Seperti itu. Dan kalau yang formalnya ada pakai tomo shimasu ya minasang ya. Di sini ada pola kalimatnya hajime watashi wa jikri tomo shimasu. Nah, ini bentuk yang formal ya minasang ya yang bisa dipakai ketika misalkan wawancara kerja atau perkenalan diri di perusahaan, apalagi ketika minasang pertama kali bekerja di perusahaan Jepang. Kalau yang ini yang watashi wa jikri des itu yang paling standar digunakan. Bisa untuk situasi apapun ya. Jadi dibilang terlalu sopan juga enggak, dibilang terlalu casual juga enggak. Jadi yang paling rata-rata. Seperti itu Minasang. Hai, ayo kita ucapkan bareng-bareng. Minasang silahkan pakai namanya masing-masing ya. Di sini Sensei akan pakai nama Sensei sendiri. Hai, mari kita mulai. Domo, jikri des. Hajimemashite, jikri des. Hajimemashite, watashi wa Jikri desu. Haji, watashi wa Jikri to moshimasu. Hai, gimana Minasang? Bisa dipahami, bisa diikuti? Silahkan untuk dicatat dulu Minasang, di pause dulu videonya. Buat yang sudah selesai mencatat, kita lanjut nih Minasang ya. Hai, ini dia. Tadi Sensei sudah mengajarkan soal angka ya Minasang ya di awal video. Fungsinya untuk apa? Untuk menyebutkan usia ya Minasang ya di sini. Sengaja Sensei nggak sampai angka ratusan karena orang udah di usia 100 ke atas mungkin udah nggak lancar juga berbicaranya ya. Jadi kita fokus ke usia 1 sampai ya puluhan tahun lah seperti ini. Nah, hai. Di sini untuk usia sebenarnya gampang Minasang. Di akhirnya tinggal ditambahin sai. Tapi ada beberapa pengecualian. Seperti contohnya di 1 tahun.
dia jadi Issai. Lalu ada juga di usia 8 tahun, dia jadi Hasai. Seperti itu, Minasang, dan juga 10 ya. Jadi nggak panjang, nggak Jusai, tapi Jusai. Jadi ada penekanan di huruf S-nya. Seperti itu, Minasang ya. Dan ini pengecualiannya juga tadi, kalau 11 jadi Ju Isai, 18 jadi Ju Hasai. Dan ini yang paling spesial, Minasang, pengecualiannya itu, yaitu usia 20 tahun. Kenapa? Karena dia nggak ada sai-nya. Dia 20 tahun itu Hatachi. Sangat beda ya Minasang. Jadi insya Allah mungkin yang satu ini akan lebih mudah diingat dibandingkan pengecualian-pengecualian yang lain. Cuma pada dasarnya usia dalam bahasa Jepang itu sama semua, belakangnya pakai sai. Ya, yang dibeda itu tadi 1, 8, dan 10 Minasang ya. Seperti itu. Hai. Dan untuk menanyakan usia dalam bahasa Jepang, kita ada polanya nih, minasangnya pola kalimatnya. Ada dua lebih tepatnya. Yang pertama, kita si subjeknya dulu nih, titik-titik, wa nansai desu ka. Nah ini kita pakai pola kalimat yang tadi ya, yang partikel wa itu minasang ya. Misalkan kita menanyakan usianya, nah di sini ada nih. Tina-sang wa nansai desu ka? Berarti menanyakan usianya dari si Tina ya, minasang ya. Lalu ada pola yang kedua, titik-titik wa o ikutsu desu ka? Seperti yang ini, pola kalimat yang ini nih ya, contoh kalimat yang ini. Tanaka-san wa o ikutsu desu ka? Hai, minasang, seperti itu. Tapi hati-hati ya Minasang ya. Kalau untuk usia itu o ikutsu. Nanti ke depannya Minasang akan ketemu yang namanya ikutsu aja. Ikutsu juga dia kata tanya, tapi dia untuk menanyakan jumlah benda. Kalau untuk usia pakai o ikutsu. Jadi ada huruf o-nya di depan. Itu hati-hati ya Minasang ya. Walaupun mungkin beberapa orang Jepang ya, karena beberapa daerah dia agak sedikit beda juga, terutama dipengaruhi oleh logat juga, ada yang langsung bilangnya ikutsu. Ketika misalkan bertanya, misalkan di Minasang ada orang Jepang yang bertanya, Jikri-sang wa ikutsu desu ka? Itu bukan berarti nanya saya jumlahnya ada berapa, lawan bicara kita jumlahnya ada berapa, bukan, tapi nanya usianya. Nggak ada o-nya, tapi lebih umumnya itu pakai o ikutsu. Kalau misalkan membingungkan dan minasang takut salah, pakai yang paling aman, yaitu yang ini. Nansai desu ka. Langsung lawan bicaranya, nani nani sangwa, sai desu ka, itu yang paling aman. Hai. Nah ini ada contoh kalimatnya minasang ya. Karena yang tadi dua sudah kita ucapkan, kita ke dua kalimat yang ini minasang ya. Hai. Berbarengan dengan sensei ya, atau boleh setelahnya. Watashi wa 30 desu. Asep-san wa 40 desu. Ah, sumimasen. Asep-san wa 41 desu. Mohon maaf ya, sensei salah baca. 41 desu. 41 berapa tahun, minasang? 40 tahun ya. Kalau Sanjusan berarti 33 tahun. Usia minasang ya. Silahkan seperti biasa dicatat dulu. Sensei minta minasang dicatat ya, jangan di screenshot. Kalaupun memang butuh waktu, silahkan di pause saja. Karena akan sangat beda minasang melihat hasil screenshot dengan melihat hasil tulisan sendiri. Itu akan lebih hafal minasang ya. Hai, bagi yang sudah selesai mencatat, kita lanjut. Masih lumayan nih minasang ya. Semangat minasang. Hai, lanjut dalam perkenalan diri tadi, nama udah, usia udah, lanjut ke menyatakan asal negara atau daerah ya. Ini penting minasangnya, apalagi yang ingin berpergian ke Jepang harus bisa memperkenalkan diri asalnya dari negara mana. Nah, kalau ingin memperkenalkan diri seperti itu, ada dua nih minasang ya. Yang pertama, pakai polanya adalah watashi wa titik-titik jin des. Nah, jin di sini bukan jin makhluk halus minasang ya, bukan jin yang jin ifrit seperti itu, bukan. Tapi jin itu dia bahasa Jepangnya orang. Eh, Kebalikan dengan Indonesia ya. Jin itu artinya orang. Jadi saya adalah orang Indonesia. Berarti watashi wa Indonesia jin des. Kalau dari apa? Dari orang Jepang, Jepang itu kan nihong. Berarti watashi wa nihonjin des. Seperti itu minasang. Dan yang kedua ada
Watashi wa titik-titik kara kimashita. Ya. Jadi ini saya berasal dari mana? Nah, khusus untuk pola kalimat yang ini, ya, ini tidak dibatasi hanya negara saja. Jadi minasang bisa pakai asal daerahnya. Misalkan seperti sensei ini ya, asalnya dari Bandung. Berarti watashi wa Bandung kara kimashita. Ya, FYI Bandung itu dalam bahasa Jepangnya Bandung ya. Bandung. Bandung. Seperti itu minasang ya. Jiwa Bandung kara kimashita. Atau misalkan minasang berasal watashi wa Cimahi kara kimashita. Seperti tapi bisa pakai negara nih minasang. Misalkan mau saya mah pakai pengen nyebutin asal saya dari Indonesia, nggak mau saya orang Indonesia, bisa pakainya watashi wa Indonesia kara kimashita. Jadi yang bawah ini sebetulnya lebih fleksibel ya minasang ya. Nah, kalau yang atas dia lebih umumnya dipakai untuk menyebutkan negara. Jadi hampir sekali belum dengar orang Jepang ataupun yang belajar bahasa Jepang ya menyebutkan saya orang Bandung, watashi wa Bandung Jingdes. Sensei hampir nggak pernah dengar ya itu. Jadi kalaupun ada watashi wa Bandung kara kimashita. Seperti itu minasang. Hai. Jadi tadi sudah menyebutkan nama, sudah menyebutkan usia dan juga dari negaranya ya minasang ya. Oh iya, di sini Sensei juga ada beberapa contoh negaranya. Silakan Minasang bisa catat negara-negaranya. Kalau Indonesia itu dia ada Indonesia, Cina itu ada Chugoku, India ini agak mirip ya, dia Indo. Kalau India itu bukan India ya, tapi Indo. Walaupun di bahasa Inggris dia tetap India, tapi bahasa Jepang agak beda. Jadi harap dimaklum aja Minasang ya. Lalu ada Malaysia, dia Malaysia, panjang ya. Lalu Korea, Kangkoku. Lalu Amerika tetap Amerika nggak berubah. Ada Vietnam, Betonamujin. Orang apa? Orang Vietnam ya. Kalau negaranya aja Betonamu. Lalu Inggris dia Igirisu. Orang Inggris berarti Igirisu Jin. Lalu Jepang Mochirong ya pasti pasti kita karena akan belajar bahasa Jepang yaitu Nihong atau bahasa Jepangnya orang Jepang adalah Nihong Jing. Seperti itu minasan. Ya, untuk pola kalimatnya tadi silakan kalau minasan ingin dicatat dulu. Nah, kalau sudah selesai mencatat pola kalimatnya, ini untuk negaranya. Hai. Nah, setelah tadi sudah nama, sudah juga apa usia dan asal negara atau asal daerah, kita terakhir adalah menutup perkenalan diri ya, Minasang ya. Ditutupnya itu dengan beberapa ungkapan ini, Minasang. Ada Sensei sudah merangkum 4 ungkapan. Yang paling casual ada kata yoroshiku. Yuk kita ucapin bareng-barang Minasang ya. Yoroshiku. Lalu naik ke tingkatan selanjutnya. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Naik lagi ke yang lebih sopan. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dan yang paling sopan, dozo yoroshiku onegai itashimasu. Seperti itu Minasang ya. Ini adalah ungkapan ketika menutup perkenalan diri. Tapi yang perlu Minasang catat ya, kata si yoroshiku ini kata Yoroshiku ini ya, nggak sama artinya dengan senang berkenalan dengan Anda. Hati-hati ya, karena kan dalam bahasa Inggris kita ada kata nice to meet you, atau dalam bahasa Indonesia senang berkenalan dengan Anda. Kalau dalam bahasa Jepang, Yoroshiku ini artinya bukan ini, bukan senang berkenalan dengan Anda, tapi mohon kerjasamanya. Seperti itu, minasan. Jadi nanti ke depannya, Minasang, ketika makin mahir bahasa Jepang, kata yoroshiku atau yoroshiku onegaishimasu ini dan bentuk formal lainnya akan dipakai ketika misalkan Minasang apa contohnya seperti atasan menyuruh ke bawahan. Setelah selesai perintahnya disebutkan, dia akan bilang yoroshiku onegaishimasu. Seperti itu. Atau misalkan dalam kehidupan sehari-hari nih Minasang, ketika Minasang ke rumah sakit membawa keluarga yang sakit dan ditolong oleh dokternya, itu akan bilangnya Yoroshiku onegaishimasu sebelum melakukan tindakan. Artinya mohon kerjasamanya, tolong dibantu ya, seperti itu. Artinya itu lebih dekat ke situ ya Minasang dibandingkan dengan ini, dibandingkan dengan senang berkenalan dengan Anda.
Jadi hati-hati minasang ya, jangan sampai ketukar, jangan sampai salah mengartikan. Oke, minasang. Jadi tadi sebelumnya kan kita sudah mengakhiri perkenalan diri ya. Nah, ada gestur penting di Jepang ketika minasang melakukan perkenalan diri atau bahkan hampir di setiap aktivitas ya. Aktivitas di Jepang itu terutama ketika berkomunikasi adalah ojigi. Ojigi itu adalah membungkuk ya minasang ya. Jadi orang Jepang itu untuk menunjukkan rasa respect atau hormat ke lawan bicara adalah dengan melakukan ojigi atau membungkuk. Bisa di situasi apa aja nih Sensei? Yang pertama adalah minasang perkenalan diri tentunya ya tadi. Tapi nggak usah terlalu banyak, cukup misalkan pas ketika di awal, misalkan hajime maste membungkuk seperti itu. Atau pas di terakhir tadi yoroshiku onegai shimasu. Kalau dikit-dikit minasang ngebungkuk malah jadi kayak ayam ya, matok-matok gitu kayak gitu. Malah kurang bagus. Jadi cukup sekali atau 2 kali maksimal ketika perkenalan diri. Lalu misalkan minasang ketika berterima kasih ya berterima kasih itu bisa juga membungkuk dan biasanya di Jepang semakin turun itu dia berarti semakin bersungguh-sungguh gitu dengan apa yang dia ucapkan maksudnya betul-betul apa ya sincere mungkin ya kalau bahasa Inggrisnya itu kalau bahasa Indonesianya mungkin apa sih itu tulus ya tulus bukan tulus yang penyanyi bukan tapi lebih dari hati yang terdalam aduh itu dalam banget jadi betul-betul apa yang dia rasakan itu ingin disampaikan juga melalui bahasa tubuhnya. Dilakukanlah ojigi sama orang Jepang. Begitu juga minta maaf, minasang ya. Minta maaf pun orang Jepang melakukan ojigi atau membungkuk. Makanya kalau minta maaf bahkan orang Jepang suka hampir 40 derajat gitu kan si ngebungkuknya karena itu menunjukkan dia betul-betul menyesal. Kalau minasang apa pernah lihat ya di berita-berita pejabat-pejabat Jepang ya yang ketahuan melakukan tindakan korupsi ataupun tindakan-tindakan yang melanggar hukum lainnya, dia ngebungkuknya itu 90 derajat minasang. Bahkan ada juga beberapa mungkin yang sampai sujud ya, cuma itu jarang. Yang sujud itu biasanya suami ke istri, itu ada di Jepang seperti itu. Biasanya karena pulang larut malam atau karena apa mabok-mabokan semalamnya terus jadi apa ringan tangan. Itu budaya Jepang yang kurang bagus yang nggak perlu kita tiru ya minasang. Cuma Ojigi ini tentunya Sensei juga apa ya merasa apa ya bagus sebetulnya budaya ini karena kita menunjukkan perasaan kita juga diaplikasikan melalui bahasa tubuh seperti itu salah yang bentuknya itu adalah membungkuk gitu, merendah diri seperti itu ya minasang. Hai, itu untuk Ojigi jadi tolong jadi perhatian juga ya minasang ya. Ini ada apa? Contoh-contohnya nih ya, yang paling standar ini yang 15 derajat, ada yang 30 derajat, 45 derajat. Kalau bisa 90 derajat juga silahkan ya, tapi itu biasanya udah kesalahan-kesalahan yang besar atau betul-betul berterima kasih. Hai, kita rangkum materi kali ini Minasang ya. Jadi tadi kita sudah ada yang namanya salam pembuka ya Minasang ya, ada salam pembuka. Terus dia kita pakai partikel wa tadi ya Minasang ya, kita belajar partikel wa yang menyebutkan A adalah B. Di sini adalah saya adalah siapa. Seperti itu yang dipakai dalam perkenalan diri menyebutkan nama, betul Minasang. Dan jangan lupa ketika perkenalan diri, ada kata hajime mashite. Ini untuk mengawali perkenalan diri minasang. Lanjut, sebutkan nama, pakai partikel wa tadi. Sebutkan usia, ini usia opsional ya minasang ya. Silahkan diucapkan boleh, enggak pun enggak jadi masalah. Terus ada juga untuk menyebutkan asal. Ada untuk yang nyebut negara dan juga asal daerah. Kalau negara pakainya titik-titik wa, titik-titik jindes. Kalau daerah titik-titik wa, titik-titik kara kimashita. Seperti itu. Ya, dan terakhir ada ungkapan yoroshiku onegai shimasu atau dozo yoroshiku onegai shimasu yang tadi sudah kita pelajari ya minasang. Silahkan disesuaikan dengan konteks perkenalan dirinya. Yang paling umum adalah yang ini ya minasang ya, yang yoroshiku onegai shimasu. Dan terakhir, minasan juga optional ini boleh pakai kata arigatou gozaimasu misalkan di akhir. Yoroshiku onegaishimasu, arigatou gozaimasu. Itu boleh tapi optional ya minasan ya, nggak wajib. Nah, silahkan minasan catat dulu. Setelah ini kita akan latihan perkenalan diri secara lengkap ya minasan ya. Oke, boleh di-pause dulu videonya. Kalau sudah selesai dicatat, yuk kita mulai perkenalan diri. Seperti biasa,
minasan pakai nama masing-masing ya. Di sini sensei akan pakai nama sensei sendiri. Hai, kita mulai. Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa Jikri desu. 33歳です。私はインドネシアから来ました。よろしくお願いします。ありがとうございます。Gimana minasang? Lancar? Hai. Nah, kalau minasang perhatikan di sini sensei ada pakai tanda kurung ya. Jadi ini yang pakai tanda kurung ini di sini dan di sini itu sifatnya nggak wajib harus diucapkan ya sebetulnya. Karena kan tadi pun sensei udah bilang di awal ya, orang Jepang itu serba ringkas, jadi kadang-kadang untuk mempersingkat si kata watashinya dihilangkan. Sama dalam perkenalan diri pun rasanya kurang natural juga sih ya kalau dikit-dikit pakai watashi. Misalkan watashi wa jikri desu, watashi wa sanju sansai desu, watashi wa Indonesia karakimasta, watashi wa Indonesia Yoroshiku onegai shimasu. Waduh, nggak enak gitu minasanya didengarnya, makanya cukup sesekali aja. Bisa misalkan pas tadi kayak sensei di kata yang pertama di sini, sensei sangat merekomendasikan pakai kata watashi, terutama dalam situasi formal ya, atau situasi dihadapkan minasan dengan kantor baru, misalkan tempat baru, pakai kata watashi, jangan langsung nama. Nah, selanjutnya boleh itu optional. Misalkan minasang ingin menyebutkan usia, bisa langsung sebutin usia minasang. Misalkan tadi 20 tahun, hatachi des, berarti 20 tahun. Terus lanjut ke asal daerahnya, watashi wa Cimahi Karakimasta, pakai watashi ya. Atau misalkan enggak, Cimahi Karakimasta, itu boleh. Seperti itu minasang. Yang agak kurang boleh ya, atau agak kurang pas lah ya, kalau dikit-dikit watashi, dikit-dikit watashi. Sukoshi sukoshi dame, sukoshi sukoshi dame. Itu meme lama ya, enggak agak ini, cuma maksudnya jangan terlalu banyak pengulangan juga, itu enggak natural minasang ya. Hai. Oke, minasang, jadi itu adalah perkenalan diri. Nah, sebelum mengakhiri, Sensei ingin role play ya, atau ingin mengajak minasang latihan sebelum kita tutup materi di video kali ini. Jadi di sini Sensei ada percakapan, sudah sengaja Sensei tulis menggunakan huruf alfabet ya, supaya minasang bisa lebih lancar bacanya, jadi nanti pelafalannya pun lebih enak. Di sini ada Doni dan juga Mike ya. Jadi ceritanya di sini si Doni itu dia lagi di tempat baru, mau memperkenalkan diri ke teman kerjanya atau rekan kerjanya yang baru, namanya Mike. Ya, dia di sini walaupun namanya Mike karena mungkin di perusahaan Jepang, jadi pakai bahasa Jepang. Nah, yang pertama Sensei akan berperan sebagai Mike, lalu minasang bisa di tempat minasang masing-masing membaca dialognya si Mike ya. Sorry, jadi Sensei berperan sebagai Doni, minasang berperan sebagai Mike. Nanti kita akan ganti-gantian. Pertama Sensei dulu sebagai Doni, lalu nanti setelah selesai, Sensei akan berperan sebagai Mike. Oke, bisa dimulai minasang? Ya, kita mulai. Pertama Sensei dulu sebagai Doni. Hajimemashite, Doni to moshimasu. 23歳です。インドネシアから来ました。どうぞよろしくお願いします。マイクさんはおいくつですか？マイクさんはアメリカから来ましたか？そうですか。すみません。知りませんでした。Hai, Minasang. Tadi sudah berperan sebagai Mike, sekarang gantian. Minasang berperan sebagai Doni, dan Sensei akan berperan sebagai Mike. Ayo, mulai Minasang. はじめまして、マイクです。どうぞよろしくお願いします。私は25歳です。いいえ、イギリスから来ました。私はイギリス人です。大丈夫です。気にしないでください。Ya, selamat Minasang. Sudah selesai untuk dialognya ya.
Nah, jadi minasang buat yang ingin latihan percakapan atau kaiwa, boleh di-rewind lagi. Misalkan minasang ingin latihan berperan sebagai Doni, bisa pakai yang tadi, atau sebagai Mike, mundur lebih jauh lagi. Jadi minasang bisa makin terlatih nih ya, mengucapkan pelafalan bahasa Jepangnya biar makin lancar. Seperti itu minasang. Nah, di sini sebelumnya mungkin minasang ada yang artinya masih belum tahu nih ya, masih asing. Karena sensei pun masih belum mengajarkan ya ke minasang. Yang pertama, dari bawah dulu ada kata Daijobu desu. Daijobu desu itu artinya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kini shinai de kudasai. Nah, ini juga ungkapan dalam bahasa Jepang, artinya nggak usah dipikirin gitu. Jadi dia kan tadi si Doni ada kata sumimasen ya, artinya kan minta maaf. Dia bilang si Mike-nya itu daijobu desu, kini shinai de kudasai. Nggak apa-apa kok, nggak usah dipikirin. Seperti itu ya. Nah lanjut kita ke atasnya lagi, ada kata sirimasen desta. Sirimasen itu artinya nggak tahu ya. Di sini ada desta, bukan Vincent Desta ya. Desta ini di sini dia adalah bentuk lampau dari des. Nanti akan kita pelajari di video-video selanjutnya, minasang. Cuma saat ini Sensei ngasih contoh dulu aja yang ini ya, sirimasen desta. Tidak tahu ya, seperti itu. Lanjut ada kata so desu ka. So desu ka ini artinya oh gitu. Tapi tergantung dari intonasinya, itu artinya pun akan beda minasang ya. Kalau misalkan terkejut biasanya, "So desu ka?" akan naik intonasinya. Kalau misalkan yang yang menyesal karena baru tahu gitu, "Oh, so desu ka?" akan turun intonasinya. Jadi hati-hati ketika misalkan di konteks yang dialog ini, minasang kata so desu ka-nya naik, itu kayak ada rasa terkejut, malah cenderungnya rasa terkejut gitu, bukan tahu terus, aduh nyesel gua nanya nih, bukan kayak gitu jadinya konteksnya. Jadi hati-hati kalau misalkan ingin menunjukkan, aduh nyesel saya nanya, jadi pakainya, "So desu ka?" turun. Kalau misalkan informasi baru dan minasang terkejut, "So desu ka?" kayak gitu. Biasanya kalau lagi gibah nih kan kayak gitu, bisa ungkapannya ini baru nih buat minasang bisa dipakai, "So desu ka?" nanya. Seperti itu minasang ya. Hai, untuk igirisu sudah tahu ya minasang ya, tadi di contoh kosakatanya, igirisu itu Inggris, Niju Gosai 20 tahun ya. Oke, kelihatannya sudah dipahami semua ya minasang ya. Sensei perhatikan juga ke atas, kata-katanya itu sebagian besar sudah dipelajari di slide-slide sebelumnya. Buat minasang yang masih, aduh apa ya lupa lagi, silahkan di-review atau dibuka catatannya ya minasang. Seperti itu. Hai. Jadi itu tadi video tentang perkenalan diri ya minasang dalam bahasa Jepang. Saya mengucapkan terima kasih ke minasang atau sobat migran semuanya yang sudah menonton videonya sampai akhir, menyimak sampai akhir, bahkan aktif ya belajar sampai mencatat dan juga ikut ngobrol terlepas dari kondisi minasang yang mungkin baru nyampe rumah nih ya, atau juga tengah malam mungkin, Sensei nggak tahu ya, karena kita nggak bertatap muka langsung, tapi tetap Sensei bangga dengan minasang semua yang bisa mengikuti sampai akhir. Nggak lupa Sensei juga minta maaf kalau misalkan selama penjelasan Sensei dalam video kali ini ada kesalahan, baik itu secara substansial tentang materi yang Sensei sampaikan, ataupun mungkin ucapan dan juga candaan Sensei yang kurang tepat, seperti itu. Dan kalau misalkan minasang merasa video ini kali ini bermanfaat, jangan lupa like dan juga subscribe ke YouTube UPTD LTS APMI. Selain YouTube, LTS APMI juga punya sosial media lainnya nih, Sobat Migran ya, atau Minasang ya. Ada Instagram dan juga TikTok, @ltsapmi_Jabar. Di sana kami pun sering upload soal informasi lowongan kerja ke luar negeri ya. Jadi buat minasang sekalian atau sobat migran sekalian yang memang punya minat kerja ke luar negeri, yang bukan hanya Jepang aja nih, bisa terus pantau sosial media kami ya. Oke, jadi itu saja dari Sensei. Terima kasih banyak. Hontou ni arigatou gozaimasu. Ya, minasan, mata ne.